Halo sahabat semua, semoga semua ada dalam keadaan baik di dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Anamnesis episode 40. Bukan hal yang aneh kalau untuk sebuah syair orang bisa menciptakan beberapa komposisi musik atau melodi bagi syair tersebut. Tapi lagu yang satu ini luar biasa menurut saya. Karena saya menemukan di dalam khasanah nyanyian resmi GKI, paling sedikit ada 5 melodi yang berbeda untuk syair lagu yang satu ini. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia diberi judul Tuhan Ambil Hidupku, yaitu di dalam Kidung Jemaat nomor 365A, 365B, dan 365C. Kemudian di dalam kumpulan NKB Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 181A dan 181B. Di dalam Kidung Jemaat 365, lagunya diciptakan oleh William Henry Havergal. Sementara versi Kidung Jemaat nomor 365B, di sana dicatat bahwa lagunya diciptakan oleh Henry Abraham Caesar Mellon. Sementara nomor 365C, lagu diciptakan oleh Justin Heinrich Knecht. Dan di dalam versi NKB nomor 181 memakai lagu tradisional Yarboruch yang penciptanya tidak dikenal. Dan versi NKB nomor 181B menggunakan lagu yang diciptakan oleh Wolfgang Amadeus Mozart. Mari kita coba dengarkan lagu yang satu ini dan sahabat boleh tebak ini versi yang mana. Take my hands and let them move at the impulse of thy love, at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages for thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold, not a mite would I withhold. Take my love, my God, I pour at thy feet its treasure store. Take myself
Bagaimana? Sudah ketemu belum? Sudah. Itu versi yang, ya betul, itu versi Kidung Jemaat 365B. Berarti lagu yang melodinya diciptakan oleh Henry Abraham Caesar Mellon. Mungkin itu memang versi yang paling populer. Syair lagu Take My Life and Let It Be diciptakan oleh seorang perempuan yang boleh dikatakan hampir seumur hidupnya tidak pernah mengalami kondisi kesehatan yang prima. Ia juga meninggal dalam usia yang relatif muda, yaitu 43 tahun. Perempuan ini bernama Frances Ridley Havergal. Frances, ia dilahirkan pada tanggal 14 Desember tahun 1836 di Astley, Worcestershire, Inggris. Ayahnya, William Henry Havergal, adalah seorang pendeta Anglikan, tapi juga seorang penulis, komposer, dan pencipta lagu-lagu himne. Frances dikaruniai kecerdasan yang luar biasa. Pada umur 3 tahun, ia sudah dapat membaca dan menghafal sebagian ayat Alkitab. Ketika Frances berusia 5 tahun, keluarga Havergal pindah ke pastori gereja St. Nicholas, masih di daerah yang sama, Worcester. Pada usia 7 tahun, Frances sudah mulai menulis puisi. Dan sesuai dengan tradisi pendidikan keluarga Havergal, Frances dia belajar berbagai bahasa, termasuk bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ia juga belajar main piano dan tentu saja bernyanyi. Namun sekali lagi, masa kanak-kanak Frances dibayang-bayangi oleh berbagai penyakit. Beberapa kali ia harus menjalani perawatan. Suatu kali, Frances dibawa ke Jerman untuk beristirahat di sana. Di sebuah museum lukisan, ia melihat lukisan Yesus di kayu salib. Di atas mahkota durinya tertera kalimat begini, "Inilah yang kulakukan bagimu, apa yang kau lakukan bagiku." Sahabat, lukisan dan tulisan itu sungguh meresap dalam hati dan pikiran Frances. Pada masa-masa inilah, diperkirakan sekitar tahun 1873, Frances ia sempat membaca tulisan Renford dalam sebuah buklet yang berjudul All for Jesus. Pengalaman-pengalaman itu mengubah hidup Frances yang digambarkan seperti ini. Mengangkat seluruh hidupnya ke dalam cahaya matahari yang membuat seluruh pengalaman masa lalunya seakan buram dan pucat dibandingkan dengan perjumpaan spiritualnya dengan Yesus. Frances, ia merasa terpanggil untuk menjadi pekabar Injil ke negara lain, tapi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Maka ia menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan di negerinya sendiri. Frances melakukan pelayanan dengan berbagai cara, mengajar, menyanyi, memainkan dan menggubah musik rohani. Namun yang paling disukainya, yang menjadi passionnya adalah penginjilan pribadi. Dengan luas, ia bisa bercakap-cakap dengan orang-orang tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seringkali dengan cara itu, Tuhan memakai dia untuk membawa orang pada pertobatan. Pada bulan Februari tahun 1874,
sekitar 5 tahun sebelum kematiannya, Francis berkunjung ke rumah seorang sahabatnya dan menginap di sana selama 5 hari. Ini kesaksian Francis yang menjelaskan latar belakang syair Take My Life and Let It Be yang ditulisnya. Di rumah itu ada 10 orang. Beberapa belum mengenal Tuhan. Beberapa lagi mengaku sudah bertobat, namun belum sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Aku tergerak untuk berdoa dalam hati. Tuhan, berikanlah padaku semua orang yang ada di dalam rumah ini. Dan Tuhan mengabulkannya. Sebelum aku meninggalkan rumah itu, semua orang sudah menerima berkat Tuhan. Malam terakhir di rumah itu, ada yang mengetuk pintu kamarku. Ternyata 2 orang gadis dalam keluarga itu sangat membutuhkan pelayanan rohani. Mereka gelisah, takut, dan menangis. Tuhan memakai aku untuk membimbing mereka. Malam itu dengan penuh sukacita, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu, aku terlalu bahagia untuk bisa tidur. Aku terus memuji Tuhan dan membaharui penyerahan diriku pada Tuhan. Saat itulah kata demi kata bermunculan di dalam benakku. Bait demi bait tersusun dan jadilah syair. Take my life and let it be. Let them flow.
Sahabat, lagu itu pertama kali dipublikasikan tahun 1876 di dalam buku nyanyian yang berjudul Songs of Grace and Glory. 4 tahun sesudah menulis lagu itu, berarti sekitar tahun 1878, Francis bersurat pada seorang sahabatnya bahwa Tuhan telah menunjukkan kepada dirinya langkah kecil yang harus ia lakukan, dan itu dilakukannya dengan sukacita besar. Apa yang terjadi? Rupanya lagu ciptaannya ini menjadi inspirasi bagi Francis untuk dirinya sendiri. Bait ketiga, syair lagu ini berbunyi, "Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Ambil perak dan emasku, tak sedikit pun akan kupertahankan." Francis dia bergumul, merenungkan makna syair yang ditulisnya itu. Lalu ia mengumpulkan semua perhiasannya, kecuali sebuah bros pemberian almarhum ibunya, dan menjualnya untuk mendukung pekabaran Injil yang diselenggarakan oleh The Church Missionary House. Francis Ridley Havergal, ia meninggal pada tanggal 3 Juni tahun 1879. Menjelang kematiannya, dicatat kata-kata yang keluar dari mulutnya. "Indah sekali, sudah dekat gerbang sorga." Dan sesuai dengan pesannya, di batu nisannya tertera kutipan dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 7. "Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Sahabat, bagi saya, syair lagu ini mengingatkan saya pada teks surat Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Galatia 2 ayat 19 dan 20 yang demikian. "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku." Sahabat, ketika kita sungguh menghayati bahwa kita telah menerima kasih Allah, ditebus, disalibkan dengan Kristus, maka sesungguhnya lah kita hidup untuk Allah, bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dialah yang memiliki seluruh hidup kita agar kita berbuah bagi Allah. Mari sahabat, setiap kali kita menyanyikan lagu ini, entah versi manapun juga, kita selalu menyadari hal itu. Sehingga syair lagu yang lahir dari kesungguhan penulis memaknai firman Tuhan ini sungguh-sungguh juga menggerakkan hidup kita. "Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu."
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, seperti syair lagu yang kami renungkan, seperti teks Alkitab yang kami dengarkan, kami menyadari bahwa sesungguhnya lah ketika kami mengaku kami telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka hidup kami bukan lagi menjadi milik kami, melainkan milik Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Biarlah Bapa, lagu ini tidak sekedar menjadi nyanyian indah yang dari waktu ke waktu kami nyanyikan, tapi sungguh-sungguh boleh menggerakkan kami, merawat komitmen dalam hidup ini untuk mempraktikkan dalam kesehariannya hidup yang sungguh-sungguh telah menjadi milik-Mu di dalam Kristus. Ketika hati kami melekat kepadamu, maka kami terbebas dari kemelekatan pada segala yang lain. Dan semua itu agar nama Tuhan makin dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Ambil Hidupku, seperti yang terdapat di dalam NKB 181A, lagu tradisional Yarborough yang penciptanya tidak diketahui. Kita akan menyanyikan ini bersama dengan adik saya, Pendeta Frida Situmorang. Hidup adalah sebuah anugerah yang dapat kita nikmati hanya ketika kita masih memilikinya. Karena itu yang terpenting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi dan menjalani hidup yang cuma satu-satunya dan yang sangat terbatas ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita membuat hidup yang telah dianugerahkan Tuhan menjadi berarti dan bermakna, sehingga kita tidak semata-mata hidup, melainkan sungguh-sungguh hidup dan memuliakan Tuhan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku
Demikian sahabat, kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 40 ini. Kita masih akan berjumpa di kesempatan lain. Tuhan tetap beserta kita.